Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Praktikum Sistem Daya Elektrik, percobaan 2 tentang transmisi menengah. Adapun tujuan dari percobaan ini untuk mengetahui karakteristik saluran transmisi menengah, baik pada kondisi berbeban maupun tidak berbeban. Nah, kita coba ulang materi pada percobaan 1 sebelumnya tentang transmisi menengah. Panjang saluran ini antara 80 km sampai dengan 250 km. Nilai kapasitansi pada saluran ini cukup besar dan tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, dapat dianggap sebagai kapasitansi terpusat. Untuk dasar teorinya, rangkaian pengganti saluran transmisi menengah dapat dikelompokkan menjadi 2 model. Ada nominal P dan juga ada nominal T. Seperti pada gambar yang sudah disajikan, untuk nominal T, hubungan antar impedansi dan juga kapasitornya seperti huruf T. Pun untuk nominal Pi sama, hubungan antara impedansi dan kapasitornya seperti lambang Pi. Dan pada video kali ini, saya akan lebih memperjelas terkait nominal Pi. Untuk relasi arus dan tegangan nominal Pi adalah sebagai berikut. Berikut rangkaian pengganti transmisi menengah nominal Pi, di mana Vs dan Vc1 bernilai sama dan Vc2 sama dengan Vr karena sifat rangkaiannya yang paralel, oleh karena itu tegangannya sama besar. Dan untuk mencari Vs atau Vc1 sama dengan Vsal ditambah dengan Vc2 atau Vr karena sesuai dengan hukum Kirchhoff 2. Dan untuk Vsal sendiri merupakan perkalian antara Isal dikali dengan Zsal. Dan untuk Vc2 tinggal diturunkan saja atau diganti dengan Vr karena besarnya sama. Untuk Isal merupakan penjumlahan antara IR dan IC2 karena pada di not ini dan berlaku hukum Kirchhoff 1 di mana Isal sebagai arus masuk dan IC2 dan IR sebagai arus keluar. Dan kemudian untuk IC2 merupakan perkalian antara admitansi Y2 dikali dengan VR. Kemudian untuk Z kita kalikan distributif ke IR dan juga ke Y/2 dikali VR sehingga didapat IR dikali Z tambah YZ/2 dikali VR ditambah VR. Kemudian untuk konstanta yang mempunyai variabel VR kita kelompokkan sehingga dapat disederhanakan. Untuk besar Vs merupakan IR dikali Z ditambah VR dikali 1 ditambah YZ dibagi 2. Kemudian kita mencari IS, di mana IS merupakan penjumlahan antara Isal ditambah dengan IC1. Jumlah arus besar arus masuk sama dengan jumlah besar arus keluar. Kemudian untuk Isal sama seperti sebelumnya, merupakan penjumlahan antara IR dan IC2 pada not ini. Dan kemudian ditambah IC1. Dan untuk IC2 merupakan perkalian antara admitansi Y2 dikali VR. Kemudian IC1 merupakan perkalian antara admitansi Y2 di sisi kiri ini kita dikali dengan Vs. Kemudian untuk nilai Vs kita substitusikan saja ke persamaan sebelumnya, yaitu IR dikali Z ditambah VR dikali 1 ditambah YZ/2 ke dalam berikut. Sehingga didapat seperti gambar yang sudah disajikan, yaitu IR ditambah Y/2 dikali VR ditambah IR dikali Z ditambah VR dikali 1 ditambah YZ/2 dikali Y/2. Kemudian untuk Y/2 kita kalikan distributif ke dalam kurung berikut. Dan untuk konstanta yang mempunyai variabel VR dan juga IR kita kelompokkan dan kita sederhanakan sehingga didapati untuk besar IS yaitu Y ditambah Y kuadrat dikali Z/4 dikali VR ditambah 1 ditambah YZ/2 dikali IR. Kemudian untuk perhitungannya dapat dinyatakan dalam bentuk matriks seperti berikut. Untuk mencari Vs yaitu konstanta A dikali IR, konstanta A dikali VR
ditambah konstanta B dikali R. Pun untuk IS, konstanta C dikali VR ditambah konstanta D dikali R. Untuk nilai-nilai konstanta A, B, C, D-nya sudah disajikan dalam tabel berikut. Untuk nominal pi seperti pada layar, pun untuk nominal pi sama sudah disajikan. Kemudian kita lanjut ke diagram fasor nominal pi. Untuk yang pertama tanpa beban. Untuk langkah awal kita lukiskan garis VR sebagai garis acuan. Kemudian kita lukiskan garis IC2 atau isal, di mana besar kedua ini sama dan memiliki fasa yang lebih positif daripada VR. Kemudian kita lukiskan garis yang sejajar dengan isal, di mana didapati R dikali isal dan juga JX dikali isal. Dan hubungan antara kedua garis ini yaitu sisi real dan sisi imajiner dengan sudut 90 derajat. Kemudian didapati vesal, di mana vesal merupakan penjumlahan antara R isal dikali dengan JX isal. Kemudian didapati FVS, di mana merupakan penjumlahan antara VR ditambah dengan visal. Kemudian kita tarik garis bantu yang sejajar dengan visal untuk melukiskan IC1, di mana memiliki fase yang lebih positif daripada visal, dan didapati IS, di mana IS merupakan penjumlahan antara IC1 dan juga isal. Untuk penjumlahannya pangkal, tidak bisa pangkal ketemu pangkal, tapi pangkal ketemu ujung. Sehingga dapat dilihat dari diagram fasor yang sudah dilukiskan, di mana besar VS lebih kecil daripada besar VR. Dan untuk IS memiliki fasa yang lebih positif atau leading terhadap VS. Kita lanjut ke beban R. Berikut rangkaiannya, sama seperti sebelumnya. Kita lukiskan VR terlebih dahulu sebagai garis acuan. Kemudian juga IR, di mana VR dan IR ini satu fasa karena sifat beban yang resistif. Kemudian kita lukiskan IC2 yang memiliki fasa lebih positif daripada IR karena hubungannya dengan kapasitor di sini, di mana IR di sini dengan beban R resistif. Kemudian didapati isal yang merupakan penjumlahan antara IC2 ditambah dengan IR. Kemudian kita lukiskan garis sejajar dengan isal, didapati R isal dan juga JX isal, di mana besar sudut di sini 90 derajat, yaitu hubungannya antara sisi real dan sisi imajiner pada Z sal. Kemudian didapati visal yang merupakan penjumlahan antara dua garis tersebut. Kemudian didapati VS yang merupakan penjumlahan antara VR ditambah dengan visal. Kemudian kita lukiskan garis bantu yang sejajar dengan visal untuk menggambarkan IC1 yang memiliki fasa lebih positif daripada visal, dan didapati IS yang merupakan penjumlahan antara isal ditambah dengan IC1. Isal ditambah dengan IC1, di mana pangkal ketemu ujung, pangkal lagi ketemu ujung, sehingga didapati IS. Seperti pada diagram fasor yang sudah dilukiskan, di mana besar VS lebih besar nilainya daripada VR, dan untuk IS leading terhadap VS. Kemudian kita lanjut ke beban RL. Kita lukiskan garis VR sebagai garis acuan, kemudian garis IR yang memiliki fasa lebih negatif daripada VR karena di sini hubungannya dengan beban induktif. Kemudian kita lukiskan IC2 yang memiliki fasa lebih positif dari IR dan VR, dan didapati isal yang merupakan penjumlahan antara IC2 dan IR. Kemudian kita tarik
garis yang sejajar dengan isal, sehingga didapati R isal dan juga JX isal, sama seperti sebelumnya. Kemudian didapati juga visal, penjumlahan antara dua garis berikut, dan juga didapati VS, merupakan penjumlahan antara VR ditambah dengan visal. Kemudian kita tarik garis bantu yang sejajar dengan visal, untuk melukiskan garis IC1 yang lebih positif, yang memiliki fasa lebih positif daripada visal. Kemudian didapati I saluran IS yang merupakan penjumlahan antara IC1 dan juga ISAL, IC1 dan juga ISAL. Seperti diagram fasor yang sudah dilukiskan, di mana nilai VS lebih besar daripada nilai VR dan IS lagging atau memiliki fase yang lebih negatif terhadap VS. Pun untuk ISAL juga sama, lagging terhadap VS. Kemudian kita lanjut ke diagram fasor nominal Pi berikut yang tanpa beban, sama seperti sebelumnya untuk langkah-langkahnya. Kemudian untuk beban R pun sama, langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk beban RL berikut rangkaian pengganti transmisi menengah nominal T pada beban RL, di mana didapati IS sama dengan IC ditambah IR. Karena di sini notnya, maka arus masuk IS dan arus keluarnya IC ditambah dengan IR. Kemudian dengan hukum mencari dengan mesh, untuk sisi sebelah sini didapati bahwasannya VS merupakan IS dikali R per 2 ditambah IS dikali JX per 2 ditambah VC. Pun untuk mesh sebelah sini juga didapati bahwasannya VC sebagai berikut. Kemudian untuk diagram fasornya, kita lukiskan VR terlebih dahulu sebagai fasor atau garis acuan. Kemudian kita lukiskan IR, di mana IR di sini memiliki fase yang lebih negatif daripada VR karena hubungannya dengan beban induktif. Kemudian kita lukiskan garis yang sejajar dengan IR dan didapati R per 2 dikali IR dan JX per 2 dikali IR. Dan penjumlahan antara dua garis ini merupakan visal 1. Maksud visal 1 di sini yaitu tegangan pada impedansi di sisi terima. Kemudian kita lukiskan VC, di mana VC di sini merupakan penjumlahan antara VR, berikut VR, ditambah dengan dua garis ini, atau visal 1, atau ini, IR dikali R per 2 ditambah IR dikali JX per 2. Kemudian kita lukiskan IC, yang memiliki fasa lebih positif daripada IR dan VR. Kemudian kita lukiskan IS yang merupakan penjumlahan antara IC dan IR. Kemudian kita lukiskan garis yang sejajar dengan IS seperti berikut. Kemudian didapati visal 2 yang merupakan penjumlahan antara dua garis berikut, di mana visal 2 di sini merupakan besar tegangan pada sisi kirim, sisi berikut. Kemudian didapati VS yang merupakan penjumlahan antara visal 2 ditambah dengan VC sesuai dengan VS berikut. Nah, seperti pada diagram fasor yang sudah dilukiskan, bahwasannya nilai VS lebih besar daripada nilai VR dan IS lagging atau memiliki fase yang lebih negatif daripada VS. Coba kita lihat pada diagram fasor yang sudah dilukiskan sebelumnya pada tanpa beban, di mana didapati bahwasannya besar tegangan VS lebih kecil daripada besar tegangan pada sisi terima. Dan fenomena ini dinamakan sebagai efek Ferranti. Efek Ferranti merupakan suatu fenomena pada saluran transmisi menengah maupun panjang, di mana tegangan pada sisi terima lebih besar daripada sisi kirim. Dan fenomena ini terjadi pada saat tanpa beban atau beban rendah. Efek Ferranti terjadi ketika arus yang diserap oleh kapasitansi
di sepanjang saluran transmisi lebih besar dari arus yang diserap oleh beban di sisi terima. Kemudian berikut alat percobaan. Kemudian berikut prosedur percobaan, dan pada praktikum daring kali ini akan menggunakan multisim ketika simulasi nanti oleh asisten praktikum yang bersangkutan. Berikut tabel percobaan, dan untuk tugas dan kesimpulan akan dikembalikan kepada asisten praktikum yang bersangkutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.